Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Dari 2 minggu yang lalu kita sedang membahas penampang komposit, ya, belum selesai. Lentur pada penampang komposit, penampang yang terdiri atas 2 atau lebih material, ya. Jadi ada beberapa macam. Mungkin saya tinjau dulu apa yang Anda kerjakan di minggu yang lalu, ya. PR berapa nih? PR 6, ya. Ada 5 problem. Ya, kita tinjau sekilas saja. Yang pertama ada penampang segi 4, ya, terdiri dari baja yang sebelah atas dan yang bawahnya kuningan, gitu, ya. Lalu menerima momen positif ke sana, ya, sebesar 8 kN, gitu. Dan Anda diminta menentukan tegangan normal maksimum di masing-masing, ya. Di bajanya mestinya ada tegangan tekan, ya, karena momennya seperti ini, dan di kuningannya ada tegangan tarik, ya. Maksimum kan pasti di bawah ini dan di atas sana, ya. Dan Anda diminta menentukan nilainya serta distribusinya, ya. Distribusi itu artinya berapa besar tegangan di setiap titik pada penampang ini. Jadi nanti Anda diminta menggambarkan distribusinya, ya. Nah, karena ini penampang komposit, Anda harus ubah dulu menjadi penampang ekivalen tentu, ya. Penampang ekivalen ekivalennya boleh jadikan baja semua atau dijadikan kuningan semua, ya. Dari modulus elastisitasnya, baja itu 200, kuningannya 105, jadi baja lebih besar. Artinya kalau mau dijadikan baja semua, lebar bajanya tetap, ini lebarnya 175 mm. Jadi kalau ekivalennya baja, misalnya saya buat cabangnya 2, ya. Ini boleh milih, gitu, ya. Kalau ekivalennya baja, yang bagian bajanya tetap, sedangkan yang kuningannya yang bagian bawah akan lebih kecil karena modulus elastisitasnya kuningan lebih kecil, sekitar separuhnya, ya. Jadi penampang ekivalennya mungkin jadi begini, ya. Dimana kalau ini tadinya 175, yang tetap 175 itu adalah yang ini. Sedangkan yang ini 175-nya harus dikalikan dengan E kuningan dibagi dengan E baja, ya. Ini penampang ekivalennya. Kalau ini ekivalen baja, atau kalau tidak, Anda boleh pilihan ini ekivalennya baja, ya. Kalau ini ekivalennya kuningan, artinya yang kuningannya sih tetap, ya, karena dikalikan dengan modulus elastisitas dia sendiri, lalu dibagi dengan modulus elastisitas dia sendiri lagi, ya. Jadi kalau begini ceritanya, yang bawahnya tetap besarnya, gitulah, ya. Nggak perlu digaris ini putus-putus saja. Nah, bagian yang ini tetap 175. Yang bagian baja ini karena modulus elastisitasnya lebih besar, harusnya lebarnya jadi diperbesar. Jadi ini mungkin jadi demikian, ya. Penampangnya begitu. Di mana ini lebarnya adalah di mana tulis sini, ya. 175 kalikan E baja dibagi dengan E kuningan, ya. Jadi pilihan ini salah satu, ya. Jadi boleh dijadikan kuningan semua seperti yang di bawah ini atau dijadikan baja semua. Lalu setelah kita dapatkan penampang masing-masing ini, Anda perlu cari sentroidnya dulu karena Anda perlu menghitung inersia, dan penampangnya terdiri dari 2 segi 4 ini. Jadi Anda harus cari tahu dulu sentroidnya. Sentroid ini. Sentroidnya ini jaraknya namanya Y bar, begitu, ya. Ini namanya Y bar. Kalau Anda coba menghitung, Y barnya mestinya dapatnya sama, ya. Meskipun lebarnya ini berbeda, tapi Y barnya harusnya nanti Anda dapatkan nilai yang sama, ya. Misalnya kalau Anda ngitung pakai ini, lalu cek pakai yang bawah, posisi sentroid tidak berubah, ya.
Nah, dari bar ini Anda cari inersia penampang ekivalen. Nah, kalau inersia penampang ekivalen tentu berbeda ya. Yang atas dengan yang bawah karena penampangnya ya berbeda ya. Jadi nggak bisa disamakan ya. Dia punya nilai sendiri-sendiri. Nah, kalau ini sudah diperoleh, Anda tinggal membuat distribusi tegangannya ya. Yang di sini tarik, yang di sini tekan karena momennya positif. Ini nilainya adalah M yang 8 kN meter ini. Dikalikan dengan posisinya tinggi masing-masing dibagi dengan inersia ekivalen gitu ya. Begitu juga dengan yang ini tegangannya, kalau ini penampangnya kecil, ini yang besar, kalau ini besar mestinya tegangannya lebih kecil ya. Karena kan ini dibagi inersia, misalnya begini ya. Sama aja ya, ini lebih kecil ya. Begitu ya. Jadi mungkin agar lebih kelihatan bedanya ini saya perbesar dikit. Nah, gitu ya. Gitu. Ini M Y per I bintang juga sama-sama tegangan ekivalen. Tegangan ekivalen. Nah, agar kembali ke tegangan yang aktual yang diminta ya, distribusinya, bagian yang dibuat ekivalen tadi harus kita kembalikan lagi. Jadi kalau di sini yang kita ubah adalah kuningannya, bajanya tetap ya. Artinya tegangan pada baja distribusinya sudah benar ini nih, seperti ini. Segini, segitu misalnya. Sudah sama. Sementara yang ini harus dikalikan lagi dengan rasio modulus elastisitas kuningan dibagi dengan modulus elastisitas baja. Jadi bagian ini mestinya agak mengecil ya. Jadi kalau ini tadinya terus mungkin nolnya tetap, tapi garisnya ada di sini. Ups. Nah, gitulah ya. Jadi ini tegangan yang sebenarnya terjadi. Nah, maksimum pada kuningan mestinya ini ya. Sigma K max. Sedangkan maksimum pada baja adalah ini ya. Sigma B max. Dan distribusinya yang ini ya. Ini yang distribusi yang benar ya. Ini masih distribusi tegangan ekivalen. Nah, dengan logika yang sama, kalau Anda melewati penampang ekivalen ini, penampang ekivalen kuningan, artinya yang kuningannya yang tetap. Jadi bagian ini tetap. Bagian atas ini yang perlu dikalikan dengan modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas kuningan. Jadi lebih besar ya. Jadi sekitar 2 kalinya. Ini adalah tegangan yang benar-benar terjadi. Dan ini dengan ini itu harusnya sama ya. Jadi di bagian yang ekivalen ini masih bisa berbeda dan jelas berbeda karena kompositnya berbeda. Bagian yang ini sudah sama lagi. Jadi kurang lebih demikian. Mudah-mudahan contoh satu ini untuk review bisa mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari sampai 2 minggu yang lalu. Nah, di problem yang berikutnya tinggal bentuk-bentuk kompositnya saja ya, polanya akan sama. Jadi saya akan menggambarkan kurang lebih kompositnya seperti apa ya. Nanti sisanya Anda sudah menghitung ya, tinggal menghitung apa yang diminta saja ya. Di yang kedua itu ada dua pilihan, satu begini. Jadi ini adalah kuningan dengan aluminium dan kuningan lagi. Satunya lagi kuningannya di samping, aluminiumnya yang di atas. Aluminiumnya di situ, kuningannya di sana begitu ya. Ya, polanya harusnya sama. Kalau seperti ini yang lebih besar modulus elastisitasnya adalah yang kuningan ya, jadi ini lebih besar ya. Jadi ini kalau Anda jadikan aluminium yang tengahnya tetap,
yang atasnya jadi lebih besar, gitu ya. Atau kalau dijadikan kuningan, yang ininya tetap, yang aluminiumnya yang mengecil. Ya. Sedangkan kalau ini, kalau dijadikan aluminium, yang ini yang tetap, ya. Lebar ini yang tetap. Sedangkan yang tengahnya jadi lebih kecil, ya. Begitu kurang lebih, ya. Nah, sisanya Anda tinggal meneruskan seperti yang tadi. Tapi di soal yang kedua ini yang ditanya momennya karena diberikan izin, ya. Selain modulus elastisitas ada tegangan izin. Jadi Anda akan teruskan sampai dapatkan tegangan yang terjadi masih sebagai fungsi dari M, ya. Momennya belum kita ketahui M, gitu ya. Jadi tegangan di akhir nanti masih fungsi dari M, lalu tegangan itu harus lebih kecil atau sama dengan tegangan izin. Dari situ kita akan dapatkan nilai momen yang maksimum yang dapat bekerja pada penampang. Itu yang kedua, ya. Jadi hanya beda di mana posisi elemen-elemen kompositnya. Yang ketiga juga berbeda, sekarang kotak bentuknya dan kompositnya di sekeliling, ya. Yang ketiga begitu, ya. Yang lebih besar yang di tengah, bajanya di tengah, ya. Ya, bajanya di sini, aluminiumnya di luar, ya. Jadi kalau mau dijadikan baja semua, artinya core yang di tengahnya tetap bajanya, sedangkan yang ini jadi lebih tipis, gitu. Karena lebarnya jadi lebih kecil, bagian yang ini juga jadi lebih kecil, mungkin jadi begini. Gitu, ya. Nah, kalau begini nih sentroidnya tetap di tengah ini, ya. Hanya Anda perlu menghitung inersia penampang ekivalen, kemudian tegangan ekivalen, lalu tegangan, ya. Jadi ini straightforward seperti yang tadi, hanya penampangnya aja yang berbeda sehingga ngitung inersianya jadi berbeda. Yang keempat, mulai ada strukturnya. Jadi tapi strukturnya juga sederhana begini, ya. Kalau begini lentur terbesar pasti di tengah-tengah, ya. Momen lenturnya kan begini distribusinya. Ini M, maksimumnya pasti di tengah-tengah. Kalau Anda coba ngitungnya, ini M-nya mestinya 1/8 WL kuadrat ini, ya. Momen maksimum di tengah-tengah bentang akibat beban merata penuh. Lalu bagian A W-nya diketahui, bagian B W-nya tidak diketahui, tapi izin yang diberikan. Ya, nggak ada masalah, yang mana aja Anda tinggal masukkan saja. Yang jelas penampangnya ada kayu dengan baja. Jadi Anda harus buat ekivalennya. Kalau ekivalennya jadi baja, maka kayu ini akan jadi kecil. Akan jadi lebih kecil lebarnya. Jadi bajanya tetap, kayunya akan jadi begitu mungkin, ya. Kurang tinggi. Nah, demikian, ya. Lalu lakukan perhitungan selanjutnya. Dan yang kelima itu lingkaran. Jadi ada aluminium di luar dan baja, ya. Demikian. Jadi yang lebih besar modulus elastisitasnya ada di luar, di dalam, maaf, di baja ini. Sedangkan aluminiumnya modulus elastisitasnya lebih kecil. Lalu momen lenturnya diberikan
2 kN/meter. Jadi ada momen yang bekerja pada penampang ini. Sudah diberikan, Anda tinggal diminta menghitung tegangan. Jadi tinggal mengubah apakah baja ini diubah jadi aluminium. Kalau baja diubah jadi aluminium, karena baja modulus elastisitasnya lebih besar, maka dia akan jadi elips seperti itu ya. Dan nabrak yang ini mungkin bisa dikeluarkan gitu. Atau kalau aluminium yang dijadikan baja, dia jadi mengecil juga sama ya. Jadi mungkin Anda harus buatnya terpisah 2 begitu ya kalau mau menghitung inersianya. 1 bajanya, misalnya bajanya tetap, sedangkan aluminiumnya akan jadi begini kurang lebih gitulah. Gitu ya. Jadi inersianya gabungan antara ini dengan ini, dua-duanya konsentrik di tengah. Jadi sentroidnya pasti tetap di tengah-tengah ini ya. Ini bisa ditaruh di situ dan sisanya sama seperti yang sudah kita lakukan tadi. Cari inersia penampang ekivalen, cari tegangan ekivalen, lalu kembalikan ke tegangan yang aktual. Demikian sedikit review sambil melihat apa yang Anda kerjakan di 2 minggu yang lalu. Kita lanjutkan masih di penampang komposit. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh sampaikan ya.